IHSG ditutup di 5076,17, berhasil melesat 1,8% dibandingkan dengan closing kemarin. Candlenya white marubozu dengan sedikit shadow di atasnya, masih nggak masalah. Akum histogram hijau tapi masih di bawah average. Akum lainnya juga mulai berusaha untuk naik ke atas moving average 5 dan 13-nya. Semakin mendekati area resisten 5103, 5139. Ini bagus untuk pergerakan market karena dengan bisa mendekati area resisten berarti membuktikan bahwa ada peluang untuk melanjutkan kenaikan, melanjutkan tren bullishnya. Kalau misalkan dilihat dari bulan Maret, dia bikin low di sekitar 4000-an dan kemudian dia bikin higher low di 4713, kemudian high-nya di bulan April itu 4973 dan high di bulan Juni 5139. Jadi kalau misalkan bisa breakout berarti trennya masih bisa dibilang bullish. Kita doakan semoga besok breakout. Amin. Mari kita cari saham-saham apa aja yang hari ini diakumulasi oleh big player. Kita pakai QT Chartbot, kita pakai fungsi XPA CCS. Ada beberapa saham, ini lumayan banyak. Kita mulai dari yang paling belakang dulu ya, Weton. Naik 3,4%, ditutup di 300, persis di 300. Wijaya Karya Beton mendekati area resisten 310-318. Akum histogramnya di atas average, hari ini hijau tapi baru 2 kali ya. Jadi kurang menarik ya. Kalau misalkan baru 2 kali, biasanya saya cari yang udah 3 kali, 4 kali gitu. Itu membuktikan bahwa big playernya cenderung konsisten melakukan akumulasi, tapi ini baru 2 kali dan harganya sudah ditutup di 300 mendekati area resisten 310-318. Untuk kamu yang belum punya si Weton, kita cari dulu saham yang lain. Coba kita lihat saudaranya WG. Tutup di 208, hari ini histogramnya hijau setelah beberapa hari sebelumnya histogramnya merah semua. 8,3%. Ini kayaknya sih kalau buat beli besok kayaknya sih agak terlambat ya, karena 8,3% ini beresiko untuk ada koreksi. Kalau di sini kita lihat ada gap di area 222 yang direspon sebagai resisten pada saat pergerakan pertengahan bulan Juni kemarin. Kayaknya sih mendingan dilewatin dulu. Karena ini akan kita lihat di awal bulan Juni ini akan mudah sekali untuk dianalisa karena akumnya cenderung dominan berwarna hijau, merah di atas hijau, hijau di atas biru. Dan ketika saat koreksi pun koreksinya nggak ada distribusi. Berbeda dengan kondisi di akhir Juni ketika harganya turunnya mungkin nggak banyak tapi distribusinya kencang banget. Ini akan berbeda. Bulan Juni awal harganya terkoreksi tapi distribusinya hampir nggak ada. Tapi di pertengahan Juni sampai akhir Juni harganya turun tapi distribusinya besar sekali. Ini mengkhawatirkan. Jadi WG kita lewatin dulu. Unilever hari ini naik 2,2%, ditutup di harga 8.100. Ini menarik karena kalau misalkan kita perhatikan dari akum histogramnya dalam 5 candle terakhir di sini ada 1, 2, 3 dan 4. 4 kali histogramnya hijau. 4 kali histogram hijau dalam 1 minggu terakhir membuktikan bahwa dalam 1 minggu terakhir big player cenderung melakukan aksi akumulasi. Tutup di harga 8.100 dan di sini kita lihat bahwa area supportnya adalah sekitar 7.750. Di sini 2 kali rebound di 7.750. Yang pertama di akhir Mei dan yang kedua di awal bulan Juli. Awal bulan Juli dia rebound dari 7.750 dan ketika rebound yang terakhir kemarin itu candlenya ini membentuk bullish engulfing. Jadi body candle yang kedua yang tanggal 2 Juli itu dia bisa dibilang lebih besar daripada body candle yang tanggal 1. Di sini juga pola candlenya higher high dan higher low, ini biasa atau sering terjadi ketika ada rebound. Jadi ada pola higher high dan higher low. Konfirmasi dari reboundnya itu adalah ketika ada candle yang closingnya di atas 8.050. Hari ini tutup di 8.100 yang artinya kamu boleh beli untuk Unilever dengan cut loss di bawah 7.750. Hari ini aku histogramnya gede di atas average. Area resisten di sekitar 8450 sampai 8800. Ini kalau misalkan kita ukur dari angka 8100 sampai sekitar 8450 itu adalah sekitar berapa persen ya? Sebentar.
Ini sekitar 3,69%. Kalau misalkan naik lagi ke 88 itu sekitar 7%. Ini eh rebound di support, ada reversal pattern, ada didukung oleh akumulasi big player, bisa untuk dibeli Unilever. Kita lihat UNTR. Di beberapa video saya yang sebelumnya, saya pernah bilang bahwa si UNTR ini cukup bagus karena dia bisa dibilang ketika candlenya kecil, ada pola inside bar, kemudian kemarin dia breakout, closing di atas 17.275, dan hari ini naiknya lumayan signifikan 6,5%. Dia berhasil tutup di 18.450, breakout area resisten 18.025, 18.375. Dan tapi buat kamu yang belum punya barang mendingan jangan beli dulu, tunggu aja koreksi. Buat kamu yang masih punya barangnya, kamu boleh simpen, tunggu sampai ada reversal pattern atau sinyal sell baru kamu boleh take profit ya. Sebaiknya sih tunggu aja sampai ada sinyal take profitnya. UNTR bagus, hari ini naiknya lumayan. TBIG ini masih cenderung sideways, jadi masih sama seperti cerita-cerita sebelumnya bahwa TBIG ini masih cenderung sideways di bulan Mei, Juni, dan sekarang awal Juli juga masih cenderung sideways. Tapi candlenya bodinya putih hari ini. Candlenya bodinya putih dengan apa namanya, akumnya juga tetap hijau, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Area resisten 1185, 11200. Buat kamu yang tradernya tipenya agresif, kamu mungkin bisa manfaatkan ini. Kayak kalau misalkan kita switch ke time frame hourly, di sini akan kelihatan satu swing kecil. Jadi kamu bisa manfaatkan untuk beli ketika harganya breakout 1140, cut loss di bawah 1100. Tapi ingat ini sideways ya. Jadi apa namanya? Kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil tuh lebih untuk yang trading pendek. Jadi kalau breakout 1140 ya syukur-syukur bisa sampai 1185, 1200 lumayan. Cuman kalau misalkan ternyata nggak bisa sampai ke sana ya tinggal terlihat candlenya. Kalau misalkan ada upper shadow yang panjang hati-hati, tapi kalau misalkan upper shadow-nya pendek atau malah bullish Marubozu atau mungkin seperti UNTR hari ini naik langsung disamperin 1200, 1185 ya nggak apa-apa. Untuk sementara sih si tebik ini kayaknya sih nggak dulu, tapi bisa dipakai buat trading pendek. Baru ketemu Unilever tadi ya. Seril kita bisa lewatin. KBAG, kemudian ini saham nggak terlalu aman ya, soalnya ini volumenya agak rata sekali nih. Sebaiknya dihindari. INKP hari ini naiknya lumayan 13,5%. Open gap up, jadi kemarin closingnya di 6675, hari ini open di 6750, lumayan jauh gap upnya, dan low-nya juga cuma 6725. Ini bagus ya. Naiknya 13,5%. Area resisten berikutnya ada di sekitar 8200, 8300. Tapi ya mungkin sekitar situ ya. Kalau yang kita lihat agak signifikan tuh sekitar 82, 83 lah area resistennya. Kayaknya di bawah itu ini ada gap. Coba ini kita lihat zoom range gedean. Woi. Oh, di sini bukan gap ya. Ini low-nya di 7525, high-nya 7525 juga. Oh, bukan gap. Oke. Bisa dibilang sih agak clear ya antara area 7575 ke 8200, 8300. Buat kamu yang udah punya barangnya tetap disimpan ya. Siapa tahu besok ada sinyal take profit. Sementara ini kalau kita lihat di time frame hourly, di sini ada pola inside bar. Inside barnya ini dengan low-nya 7225. Jadi kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 7225, kamu boleh take profit ya. Amankan profitnya. INKP. Habis itu Indi. Akumnya downtrend. Dalam 5 hari terakhir histogramnya banyak hijau tapi harganya udah cenderung naik ke 725, kita bisa lewatin. Lagi pula juga kalau kita lihat agak jauh ini cenderung sideways ya. Ini Indi sebenarnya saya kurang suka. BJTM sebenarnya juga bisa dilewatin. Ini barang bandara lumayan dominan. BJTM sama BJBR hari ini open gap up. Si BJBR ada upper shadow yang lumayan panjang, lebih panjang daripada bodinya. Oke, Bank Rakyat. Nah, ini Bank Rakyat.
Masih cenderung sideways, tutup di 3190, naik 5,3% dibandingkan dengan closing kemarin. Yang menarik adalah ketika sideways, akumnya itu distribusinya nggak terlalu signifikan ya. Jadi harapan saya ini kemungkinan ada peluang untuk minimal breakout dulu 3370-nya, karena di sini kita lihat bahwa di pergerakan akhir bulan Mei, awal bulan Juni itu ada resisten area 3290, 3370. Ini kemungkinan jadi resisten yang bisa menghalangi pergerakannya si Bank Rakyat ini ya. Masih cenderung sideways tapi nggak apa-apa, masih boleh disimpan, distribusinya belum signifikan. Di sini kelihatan bahwa kenaikan akumulasi yang terjadi itu masih lebih besar daripada distribusinya. Jadi ya oke lah ya disimpan. Tapi buat kamu yang belum punya barangnya, tungguin aja bisa sampai breakout area resisten 3290, 3370, kemudian ada koreksi rebound, nah itu baru dibeli. Untuk sementara sih BRI kita bisa masukin ke watchlist dulu. BBCA hari ini tutup di 31.000 pas, itu adalah area resisten yang mana bekas gap. Jadi gap yang pernah dibentuk di bulan Maret itu di 3200, 31.000, masih sama seperti video saya yang kemarin. Kebetulan hari ini tutup pas di 31.000. Candlenya bikin higher high higher low, ini ada upper shadow sedikit, nggak masalah sih ya, karena akumnya masih uptrend, merah di atas hijau, hijau masih di atas biru. Bank BCA ini adalah bank yang chartnya paling bagus di antara bank yang lain, di antara Bank Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat. Jadi Bank BCA ini paling bagus. Akumnya uptrend, kemudian histogramnya masih tetap hijau, didominasi oleh warna hijau. Kemudian kalau misalkan kita lihat volume hari ini itu masih di atas average. Jadi bisa dibilang sih dari beberapa hari terakhir ya cuman hari ini aja yang volumenya di atas average. Ini bagus sekali ini posisi BBCA ini. Antam, mari kita lihat Antam. Antam bikin candle higher high, higher low, tetap bisa closing di atas area support 645, 650. Akum histogramnya 3 kali berturut-turut di atas average, warnanya hijau, akumnya merah di atas hijau, hijau juga di atas biru, ini bagus sekali. Yang jelek itu karena candlenya itu bikin upper shadow yang lumayan panjang, jadi itu agak was-was sebenarnya. Cuman melihat ini ada higher high higher low, buat kamu yang masih punya barangnya Antam nggak apa-apa sih, masih boleh disimpan. Tapi buat yang belum punya barangnya itu yang jadi masalah, karena kalau kita switch ke time frame hourly, di sini ada kelihatan bahwa kemarin itu ada inside bar pattern. Nah kalau misalkan bisa breakout ke atas 670, mungkin yang tukang nyopet itu biasanya bisa beli ya. Cuman ini kok habis itu turun lagi ke 660, ini agak was-was. Tapi nggak apa-apa sih ya, akumnya masih uptrend, kayaknya sih masih oke lah ya, masih berani lah. Antamnya masih ada akumulasi di sini. Area resisten berikutnya itu sekitar 735 ya, mungkin sekitar 720, 735 itu area resistennya. Lumayan bagus ya chartnya kalau misalkan dilihat kayak gini. Nah ini bisa breakout 645, 650, harganya stay di atas area support, kemudian resisten terdekatnya masih agak jauh. Nah ini mungkin menarik ini, siapa tahu besok ada inside bar lagi atau mungkin ada reversal gitu, kita bisa ikutan. Cuman beberapa aja yang aku histogram hijau di atas average. Coba kita lihat sama apa aja yang masih ada akumulasinya sampai dengan hari ini. Kita pakai fungsi XPACC. Antam sama BHAT, Bank Jabar, Boga, kita lihat Boga. Boga sih kemarin itu ya, candlenya ada reversal pattern ya. Hari ini dia tetap higher high higher low tapi doji. Closingnya ditutup di harga yang sama dengan harga open. Ya hati-hati aja lah. Untuk kemudian Cepin, coba kita lihat Cepin. Candlenya, nah ini inside bar pattern di area resisten 6300, 6550. Ada dua trading strategi yang bisa dipakai. Yang pertama untuk take profit. Buat kamu yang masih punya Cepin, kamu boleh jual atau take profit kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 6200. Tapi kalau misalkan nggak turun ke bawah 6200, kamu masih boleh tetap simpen. Dan kalau misalkan harganya naik ke atas 6600, kamu boleh average up. Buat kamu yang belum punya barangnya, kamu boleh beli kalau misalkan harganya naik ke atas 6600, cut loss-nya di bawah 6200. Di sini kita lihat bahwa akumnya merah masih di atas hijau, hijau masih di atas biru, tapi memang sayangnya sih histogramnya hijau ya, kecil ya. Mungkin karena harganya juga nggak kemana-mana, jadi ya minimal nggak ada distribusi yang signifikan lah ya. Coba kita lihat time frame-nya Auri. Nah ini akan kelihatan bahwa kemarin pas penutupan, tadi pagi itu histogramnya kecil,
Cuman kemarin aja pas penutupan histogramnya agak gede ini merah. Tapi tadi pagi histogramnya kecil, terus kemudian ada histogram hijau, histogram merah lagi kecil. Habis itu sesi 2 histogramnya hijau semua sampai dengan penutupan. Jadi nggak masalah sih ya. Memang transaksinya sih dari volume perdagangan semakin menurun, decreasing di sini. Siap-siap aja kalau misalkan besok take profit. Kalau misalkan harganya turun ke bawah 6200 kamu perlu take profit, tapi kalau misalkan enggak boleh tetap disimpan. Kalau misalkan harganya naik ke atas 6600 kamu sebaiknya kamu boleh lakukan average up, tapi kalau misalkan belum punya ya boleh belinya kalau misalkan harganya naik ke atas 6600. Ada dua yang ketemu, Unilever sama si Cepin ya. Kemudian di sini ada duit. Nah, duit inside bar pattern di area resisten 157161, cenderung sideways dalam 1 2 3 bulan terakhir ini, cenderung sideways dengan akumnya ini sudah 1 2 3 4 5 6 kali berturut-turut candlenya histogramnya hijau semua. Inside bar pattern ini menariknya seperti tadi, kalau misalkan kamu yang udah punya barangnya, kamu mungkin siap-siap take profit kalau harganya turun ke bawah 150. Nah, kenapa 150? Karena waktu di tanggal 7 kemarin dia bikin open gap up. Jadi di sini ada gap 150, kamu boleh take profit kalau harganya turun ke bawah 150. Buat kamu yang belum punya barangnya, kamu boleh beli kalau harganya naik ke atas 161. Tapi kalau misalkan bisa closing di atas 161 sih bagus ya. Kalau misalkan nggak bisa closing di atas 161 itu yang agak was-was. Jadi area mungkin abu-abu lah ya. Karena ini kalau kita lihat di bulan Maret seperti biasa ini ada gap down di sini biasanya jadi resisten. Ini terbukti bahwa resisten ini dites satu di pertengahan bulan April, kemudian di awal bulan Juni, di pertengahan bulan Juni, dan kemudian sekarang dia lagi ngetes resistennya. Kalau misal sebenarnya sih saya lebih suka inside bar di atas resisten, tapi kalau misalkan ini di bawah resisten itu agak mengkhawatirkan ya. Kayak misalkan siapa tadi? Coba kita lihat Cepin. Nah, Cepin ini kan masih di tengah-tengah resisten ya. Minimal bukan di bawah, tapi kalau misalkan siapa namanya tadi? Duit. Nah, ini inside bar pattern itu di bawah resisten. Jadi kuatirnya ini malah jadi reversal patternnya. Jadi dia kalau misalkan dihadapkan di dua saham ini antara Cepin sama si Duit misalkan, ya saya pilih yang Cepin karena posisi harganya juga masih ya bukan di bawah area resisten ya, tapi di pas di tengah-tengah area resistennya. Tapi ya saya masih pilih si Unilever. Rebound. Tadi apa lagi ya? Apalagi Van tadi? Unilever, satu lagi apa? Unilever Cepin ya? Unilever Cepin, oke. Duit, NV itu kemarin kan koreksi ya. Setelah harganya naik. Nah, ini koreksi tertinggi tadi cuma 115. Akumnya sih bagus. Di sini ada inside bar pattern lagi. Di 115 ini kan previous high. Ini bisa dibilang ini inside bar kayak gini ya. Tapi ini memang risknya gede sekali ya. Si NV. Kemarin gue bilang apa ya Van ya si NV ya? Kayaknya boleh beli cut loss di bawah 100 ya kalau nggak salah ya. Kemarin. Tapi kan hari ini kan closing di 112. Jadi kan kalau buat yang belum punya pengen nyopet lagi ya tunggu breakout 115 aja sekalian. Breakout 115, cut loss-nya pendek aja lah ya, mengingat ini sahamnya agak bikin deg-degan. Jadi breakout 115 boleh beli, cut loss di bawah 110. Resistennya ya di atas langit lah ibaratnya. Jadi ya secuannya lah, namanya juga saham yang agak ajaib. NV, Hoki gimana Hoki? Masih cenderung sideways, nggak usah lah ya, nggak usah dibahas. ICBP ini kayaknya menarik ya, karena tadi pagi itu sempat diturunin sampai ke 9.300, kemudian diangkat lagi. Ini akan kelihatan di time frame yang 5 menit. Coba kita switch ke time frame 5 menit. Nah, ini tadi pagi dalam 5 menit itu harganya turun ke 9.300, kemudian naik lagi tutup di 9.500. Ini agak ajaib ya, bikin deg-degan. Rekomendasinya masih sama. Kalau misalkan kamu belum punya ICBP, boleh beli kalau harganya naik ke atas 9.600. Tapi kalau misalkan belum misalkan yang kemarin udah punya terus kemudian pasang auto stop loss atau auto sell ketika harga turun ke bawah 9.400, ya nggak apa-apa sih ya, nanti bisa beli lagi kalau harganya naik ke atas 9.600. Masih sama area resistennya 9.900, 10.000 kira-kira itu.
Akumnya di sini merah kecil sekali lah bisa dibilang, ini kecil sekali. Akumnya sendiri juga masih uptrend, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Si siapa ini namanya ICBP masih boleh beli kalau misalkan besok harganya 9600, kita masukin ke rekomendasi untuk besok. Jadi tadi ada Unilever, Cepin, ICBP. Kita lihat Indofood. Indofood kemarin masih sama seperti cerita yang kemarin, udah ada lower high lower low, swing lower high lower low, abaikan dulu nggak masalah. Lebih pilih ICBP daripada si Indofood. Kita lihat INKP tadi udah dibahas ya INKP. Kita lewatin aja. Jasa Marga. Jasa Marga masih cenderung sideways, masih sama rekomendasinya buy break 45 salah. Buat kamu yang sudah sempat beli waktu 4500, kemudian kemarin ada lower high lower low, terus kemudian closing di 4390 dan barangnya udah nggak ada. Jadi sekarang ceritanya ini kemungkinannya ini sideways. Jadi sideways itu adalah tren yang paling susah. Kalau bullish gampang harganya naik, bearish gampang harganya turun. Kalau sideways harganya bisa zigzag naik turun. Jadi Jasa Marga ini trennya sideways, walaupun kecil tapi tetap aja itu susah, jadi sebaiknya bisa diabaikan dulu. Masukin ke watchlist nggak masalah, cuman untuk ditradingkan agak susah. Kalbe Pharma hari ini bikin inside bar pattern, sempat breakout ke atas resisten 1520, sekarang jadi area support dan ini ada inside bar pattern di area support ya. Jadi resisten di breakout hitungannya jadi support. Kalau misalkan kita lihat di sini akumnya sih lumayan, dari 5 hari terakhir cuma ada 1 kali merah, sisanya hijau semua. Kalau misalkan kita lihat ini mungkin agak nggak kelihatan, tapi ini akumnya merah di atas hijau, hijau di atas biru. Ini kalau misalkan kurang gede saya gedein. Nah, ini merah di atas hijau, hijau di atas biru. Kalbe Pharma bagus. Kalau misalkan besok bisa naik ke atas 1545, kamu boleh beli, cut loss di bawah 1495. Kalau misalkan mau tahu resisten di atasnya lagi, kita agak zoom out agak ke belakang, ini akan kelihatan bahwa puncak yang pernah dibuat di bulan Januari itu sekitar 1635 1680. Ini jadi satu trading strategi yang cukup menarik. Kalau misalkan dia bisa naik ke atas 1545, naik kemudian ada peluang sampai 1635, itu potensial upside-nya sekitar 5,79%. Potong fee 0,4 berarti sekitar 5,3%, kurang lebih seperti itu. Nah, masih cukup menarik dengan cut loss-nya di bawah 1495. Itu kalau misalkan kita ukur, coba ini kita pasin 1495. 1495 kurangi 1 tick berapa? 1490 ya? Ya, itu 3,5%. Masih tambah fee 0,4, masih 4%, masih di bawah 5%. Ini trading strateginya lumayan rewardnya masih di atas risknya lah, jadi masih oke. Buy break 1545, cut loss di bawah 1495 dengan area resisten 1635 1680. Ketemu berapa Van? Unilever, ICBP, Cepin, Kalbe. Oh ya, oke. Nambahin lagi, kita lihat MDKA. MDKA closing di 1450 naik 5,5%. Strateginya QT breakout 1410 ya Van ya? 1410 resisten ya, potensial upside-nya 1475. Buat kamu yang tadi sempat beli MDKA boleh tetap disimpan. Besok tungguin analis yang ngomong apa. Kalau diajakin take profit ya take profit, kalau diajakin nginep ya nginep. Maksudnya diajakin nyimpen ya nyimpen gitu maksudnya. Potensial upside ke 1475 MDKA. SCMA, coba kita lihat inside bar pattern di atas area support. Jadi ini kan kemarin resisten 1230, 1245, sekarang dia bikin inside bar. Cuman yang jelek ini bodinya hitam semua ya. Apalagi ada upper shadow-nya. Kelihatan bahwa ini indecision candle, jadi kelihatan bahwa marketnya itu galau ya antara si bullish sama si bearish-nya. Jadi tapi nggak masalah karena akumnya masih merah di atas hijau, hijau masih di atas biru, histogramnya juga masih hijau. Polanya dia bikin inside bar pattern. Jadi kalau misalkan kamu udah punya belum punya barangnya, mau beli lagi, tunggu sampai dia bisa breakout ke atas 1300. Di sini kalau kita lihat bahwa ada kemungkinan area resisten berikutnya itu sekitar 1375 ya. Ini mungkin sekitar 1350 1375. Mengingat ini area 1300 sampai 1215 ini agak jauh. Nah, ini kan kelihatan nih candlenya bahwa
1300 disenggol pakai candle shooting star, kemudian sekarang harganya 12.40. Dari 12.40 ke 1300 itu jauh. Nah, karena harganya juga sudah naik lumayan jauh dari 950 sampai sekarang tutup di 12.40. Menurut saya sih sebaiknya dipakai untuk trading pendek aja ya. Jadi di sini akan kita lihat beberapa candle doji. Kita switch ke time frame hourly. Di sini akan kelihatan banyak candle doji di sini. Kalau misalkan mau trading CSCMA, bisa beli kalau misalkan harganya naik ke atas 1265. Kalaupun nggak ada saham lain di dunia ini yang mungkin trading strateginya bagus, ya bisa SMA. Tapi ini ada inside bar pattern, jarak ke 1300 kejauhan, mendingan sih yang punya barang pasang take profit aja ke bawah 12.15. Tapi ya nggak usah dijadiin trading strategi dulu lah buat beli, masih ada yang lain. Tbik, UNTR udah dibahas, Wood udah dibahas, Woodnya nggak usah dibahas maksudnya. Kita coba explore menggunakan AFL. Seperti biasa mulai dari bawah, Weton sudah dibahas, Real SSIA masih sideways, AALI lower high lower low di dekat area resisten, nggak menarik. Pura, KBAG, Puranya istimewa ya. Saham apa ini? Pura Acesnya mendekati area resisten, small body candle, resistennya 15.50, 15.85. Sementara ini masih cenderung sideways dari bulan Juni kemarin. Kita sisihkan dulu, masukin ke watchlist. BJTM udah dibahas. Excel ini bagus ini karena dia posisi resistennya sebelumnya itu 2820, 2940. Kemarin dia closing di bawah 2940. Polanya itu masih inside bar, jadi bisa dibilang dari tanggal 7 sampai sekarang tanggal 8 ini masih cenderung sideways. Di time frame yang agak kecil ini akan kelihatan sidewaysnya. Yang jadi masalah kalau misalkan kita mau pakai pola inside bar ini jadi trading strategi, ini tunggu break 30-70 dulu baru bisa jadi trading strategi. Tapi resistennya itu udah dekat 3150. Nah ini yang agak riskan ya. Jadi bagus, cuman buat kamu yang belum punya barang ya udahlah, cari saham yang lain. Tapi buat kamu yang udah masih punya barangnya, pasti boleh disimpan ya, nggak masalah. Ini ya Excel bagus sih, cuman trading strateginya agak susah, mendingan cari yang lain. BBTN naik 9,4% dibandingkan dengan closing kemarin. Lewatin dulu lah, kemungkinan besar besok koreksi karena naiknya udah banyak. PTPP akumnya masih di bawah merah masih di bawah hijau masih di bawah biru. Agak rumit ya ini PTPP. Resisten 1035 ini kayaknya nih. Mana ini kita lihat 10. Iya, di 1035 ini ada gap 1130 salah kok 1130 sih. Nah, 1050 1100 ini ada gap agak lebar. Nggak enak ini. Tapi saya biasanya lebih suka gap yang kecil sih ya. Ini kalau misalkan ini mungkin bisa diabaikan, tapi ya agak susah ini akumnya. Coba cari yang lain dulu lah. Bank Mandiri tadi sepertinya sudah dibahas ya. Di antara 4 bank besar BCA paling bagus. IPTV, TPIA, Unilever tadi sudah dibahas. Oke, nggak masalah buat dibeli. SMSM habis bagi dividen inside bar tapi masih cenderung sideways. Ini akumnya lewatin aja lah. Hoki, Boga tadi udah dibahas. Semen Gresik kemarin bearish engulfing pattern. Akumnya juga hari ini 2 kali histogramnya merah. Kemudian Astranya sideways. Asa, MCAS, Duit Envy, Kalbe Pharma udah dibahas. Kalbe Pharma. Tadi Kalbe Pharma masuk ya, Van ya? Oh iya, oke. Apa lagi ya? Hah? Isat. Isat ya, Van? Isat itu bukan, maksudnya resistennya 265. 261 itu kayaknya ada resisten. Jadi ini inside bar pattern tapi di bawah resisten. Ini hampir sama kayak ceritanya si Duit tadi. Agak riskan.
Jasa Marga masih sideways, Kalbe Farma oke, Tebik masih buat copetan, Indofood abaikan, ICBP oke, SCMA tadi jauh ke 1300, traktornya di hold. Buat yang nggak punya traktor nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Antamnya tetap hold, candlenya higher high higher low, cepin tadi masuk ya Van ya. Oke. Inco lower high lower low. Di sini akan kelihatan candle lower high lower low di area resisten. Buat kamu yang punya Inco, siap-siap besok take profit kalau harganya turun ke bawah 3100 ya. Inco, MDKA, INKP, BBCA. BBCA masih paling bagus bang. Oke, baiklah itu tadi beberapa saham pilihan buat besok. Ada Unilever, ICBP, Kalbe Farma, sama satu lagi apa Van? Cepin. Nah, 4 saham untuk bisa dibeli besok kalau harganya udah memenuhi syarat ya. Terima kasih untuk kamu udah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa follow Instagram kami @akum.co.id. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami youtube.com/akumqt. Sampai ketemu besok, semoga besok marketnya makin bagus lagi. Bye bye.